Memohonlah kepada Allah dengan ikhlas, hati yang bersih. Berarti mulai sekarang kita harus belajar untuk menghilangkan rasa marah, iri, dengki, hasad, hilangi. Agar apa? Agar Allah SWT membimbingmu dan membaca kitabnya. Celakalah orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah di bulan yang agung ini. Maka ampunan itu sekali lagi tidak hanya sekedar diminta, tetapi ada usaha. Allah SWT berfirman dalam satu hadis qudsi, "Fastaghfiruni aghfir lakum." Mohonlah ampun kepadaku, nanti aku akan ampuni. Jadi pasti dosa sebesar apapun Allah pasti ampuni. Ya, ini yang jangan perlu ingat, cara Allah mengampuni itu macam-macam. Ada yang dengan musibah. Ini yang jangan pahami. Jadi menghapus dosa itu enggak seperti orang nulis di whiteboard terus kemudian dihapus gitu aja enak enggak. Orang zina aja hapusnya di dunia dengan cara dirajam. Untuk menghapus hukuman Allah di akhirat kan dirajam. Kalau yang muhson, yang korupsi potong tangannya. Kalau orang korupsi di dunia dipotong tangannya, dia ikhlas, di akhirat dia lepas dari hukuman Allah. Lah kalau diganti penjara, apakah bisa mengganti hukuman Allah di akhirat? Oh, enggak bisa. Oh, itu bukan hukum Allah. Makanya pentingnya kita itu menjalankan syariat Allah, syariat Islam itu agar segala hukuman-hukuman yang ditimpakan kepada kita oleh Allah SWT karena kesalahan kita itu di akhirat sudah tergantikan di dunia. Nah, tapi apa yang terjadi hari ini nggak mau diatur dengan aturan Allah. Ya sudah, ya, rasakan sendiri apa akibatnya nanti di akhirat. Hukuman yang diterima ketika di dunia orang korupsi itu di penjara tidak bisa menebus hukuman dia di akhirat. La haula wala quwata illa billah, masyaallah. Diperintahkan juga bersedekahlah kepada kaum fuqara dan masakin. Muliakanlah orang tuamu, sayangilah orang yang muda. Sambungkanlah tali persaudaraanmu, jaga lidahmu, tahan pandanganmu dari apa yang tidak halal kamu memandangnya, dan pendengaranmu dari apa yang tidak halal kamu mendengarnya. Jadi puasa ini akan merubah orang yang suka kepo, tahu kepo, sok pengen tahu. Nah, ini kan disuruh oleh Nabi, menahan pendengaran dari apa yang tidak halal kamu dengar. Orang kepo kan orang yang suka pengen tahu urusan orang. Orang kepo itu nggak diberkahi hidupnya. Kita itu lebih baik tidak banyak mendengar, kenapa? Nggak ada beban. Kalau orang suka pengen ngerti itu kalau sudah tahu kan akhirnya jadi beban tuh. Ngerti, nek salah kudu ngandani. Coba gimana? Ini kan jadi persoalan tersendiri. Bertaubatlah kepada Allah dari dosa-dosamu. Mungkin menjelang Ramadan ini kita banyak beristighfar, kemudian tobat dari dosa besar barangkali yang kita punya dengan sholat taubat. Nanti kita masuk Ramadan dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Jadi kita nanti akan mudah melakukan amalan-amalan pada bulan Ramadan. Angkatlah tangan-tanganmu untuk berdoa di waktu sholatmu, karena itulah saat-saat yang paling utama ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang hamba-hambanya dengan penuh kasih. Dia menjawab mereka ketika mereka menyebutnya, memohonnya, menyambut mereka ketika mereka memanggilnya, dan mengabulkan doa mereka ketika mereka berdoa kepadanya. Kesempatan, saya ingat Pak, jadi hampir doa-doa itu di Ramadan Pak. Saya minta rumah itu doa di bulan Ramadan, umroh doa di bulan Ramadan, mobil doa di bulan Ramadan, terus kemudian dimudahkan dalam urusan, termasuk itu diminta. Jadi jangan sepi dari doa. Makanya saya tadi bilang kalau bisa ditulis tuh, biar nggak lupa. Kalau yang sudah biasa ahli doa ya dia nggak usah nulis, nggak apa-apa, dia sudah paham urutannya itu. Yang dipinta apa-apa itu nggak usah tulis, nggak masalah. Tapi bagi orang-orang yang suka bingung kalau mau berdoa, sebaiknya ditulis dan dibaca. Jangan kemudian ya Allah saya minta apa yang saya tulis ini ya Allah. Nggak begitu, ya dibaca, diminta. Ya, misalnya kalau kita mau lengkap, namanya kita banyak waktu kok. Ya toh, banyak waktu. Sesungguhnya dirimu tergadai karena amal-amalmu, maka bebaskanlah dengan istighfar. Kalau saya pahami kalimat ini adalah orang sulit dalam beramal itu karena punya dosa, termasuk rezeki seret barang itu mergo dosa. Dosa itu ya bisa dengan Allah SWT, suami bisa dengan istri dengan suami juga bisa. Makanya saya sudah sering sampaikan bahwa kita ini saling memaafkan itu tidak usah nunggu Idul Fitri. Jadi terus setiap saat, bahkan setiap kita ketemu, ya nggak ada salahnya. Ya kita nggak tahu salah di mana. Namanya orang mungkin dari sisi ucapannya malah bahaya kalau ada orang yang merasa tidak pernah bersalah. Lebih baik kita itu menjadi orang yang sering merasa bersalah daripada orang yang merasa tidak punya salah. Kemudian punggung-punggungmu berat karena beban dosamu, maka ringankan dengan memperpanjang sujudmu. Ketahuilah Allah SWT bersumpah dengan segala kebesarannya bahwa Allah tidak akan mengazab orang-orang yang sholat dan sujud, dan tidak akan mengancam mereka dengan neraka pada hari manusia berdiri di hadapan Rabb alamin. Ini kita perbanyak sholatnya. Jadi kalau misalnya ada yang sholat tarawih itu 23, itu luar biasa. Berarti dia memperbanyak sujud. Ada yang
sholat malamnya itu sampai 63 rakaat, nggak ada masalah. Memperbanyak sholat. Sopo sing larang Pak sholat? Ini adalah salah satu kelemahan kita. Orang mau sholat berapa rakaat banyak kok malah nggak boleh. Di buku namanya Tarbiyatun Nufus, bukan Tazkiyatun Nufus, tapi Tarbiyatun Nufus. Itu di situ banyak kisah-kisah para ulama-ulama salaf itu. Tiap malamnya sholat tuh ratusan rakaat, Pak. Pertanyaan saya, apakah mereka milisi Nabi? Nabi itu ada satu teladan, memberi kepada umatnya yang teringan. Sholat 11 rakaat, sak rakaat boleh. Witir itu maksimal 11 rakaat. Kenapa jenengan protes kalau misalnya lebih dari 11 rakaat tapi nggak protes dengan orang yang cuma sholat 3 rakaat? Saya mau tanya, kenapa? Harusnya kan sama-sama protesnya. Nabi nggak 3 rakaat kok 11 rakaat kok gitu, kok nggak gitu? Dan jenengan dipacu 11 rakaat, pancen seperti Nabi tenan. Yo mocone Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, klenger sampean ra iso ngarit sesuke. Iya toh? Mbok aja ngono lho. Wong kita itu diberi oleh Allah itu sebagai banyak rukshoh. Ono sing mampune sak rakaat. Abu Darda itu juga bersumpah kepada Nabi, ya, saya tidak akan pernah meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Ya, walaupun 1 rakaat. Ngono kok munine kok. Kuwi sahabat lho. Lah kok dhewe Pak Kemlindi kudu 11. Ya Pak 11 oleh. Jenengan bar Pak sholat 100 rakaat, witire 11 rakaat. Jenengan sing 11 rakaat sing kene iki, nuwun sewu niki. Yakin aku witire mung 3 tok sampean, bener ora? Lah iya, lah terus sing 8 rakaat apa? Ayo tak takon. Apa kuwi? Ora iso jawab sampean. Pokoke salat raweh ngono to. Sing 3 kuwi witir. Diniati qiyamul lail di awal waktu. Begitu jenengan sudah 11 rakaat, malamnya bangun menjelang sahur, wah kok ijo ono wektu ki Pak salat neh 20 rakaat. Oleh. Ora masalah. Yang penting witire wis dijalanke mau kan ngono. Esuk rasah witir neh, ora apa-apa gitu aja. Kita itu disuruh ibadah banyak-banyak di bulan Ramadan kok malah diprotes. Ibadah oke ya wis ben akeh. Ning yo kaidah-kaidah salatnya harus dipenuhi seperti tumakninah, tartil, ngono kan? Wakeh tapi nek misalnya kebut-kebutan ya ora oleh juga. Jadi ora masalah jumlah tapi masalah kualitas kok bagus luar biasa. Itu begitu. Masya Allah.